Aksi penganiayaan di Jalan Bung Karno, Kota Mataram terekam CCTV. Seorang ayah warga Pagutan Kota Mataram tega mencabuli anak kandungnya. Salam jumpa pemirsa iNews NTB, kembali menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Bersama dengan saya Vita Widya, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi utama kami diberitakan aksi penganiayaan di Jalan Bung Karno, Kota Mataram terekam CCTV. 3 pemuda menjadi korban, 2 diantaranya mengalami luka bacok yang cukup parah di bagian ulu hati dan pinggang. Sekelompok pemuda terekam CCTV milik minimarket di Jalan Bung Karno, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, sedang melakukan aksi penganiayaan terhadap sejumlah pemuda. 3 orang pemuda jadi korban, 2 diantaranya mengalami luka bacok cukup parah. Saat kejadian, korban bersama beberapa orang temannya hendak menyelesaikan kesalahpahaman antara korban dan pelaku yang sebelumnya sempat cekcok di sekolah. Namun saat pertemuan korban dengan pelaku, tiba-tiba sekelompok orang langsung menyerang korban bersama temannya dengan memukul dan menusuk korban menggunakan benda tajam yang mengakibatkan luka di bagian ulu hati, dahi, punggung, dan kepala. Usai kejadian, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh warga setempat untuk mendapatkan perawatan. Ketiga korban berasal dari Kecamatan Cakranagara, yaitu PE 15 tahun mengalami luka korban di bagian punggung, WG 33 tahun luka robek di ulu hati, dan NS 22 tahun lecet di bagian kepala. Tadi kami sudah melakukan olah TKP di TKP. Berikut kami lanjutkan dengan memeriksa ada sekitar 5 saksi yang menurut dugaan kami paham mengenai kronologis kejadiannya. Dan proses pun juga masih berlangsung. Mungkin nanti kalau memang ada update informasi akan kami sampaikan kembali. Hingga berita ini diterbitkan, kasus penganiayaan tersebut masih didalami polisi terkait motif pelaku, dan polisi melakukan pemeriksaan CCTV. Atas kejadian ini, polisi sementara mengamankan beberapa motor yang berada di TKP saat kejadian. Dari Mataram, Rian Fujiawan, iNews melaporkan. Pasangan suami istri pengedar narkoba diamankan Reserse Narkoba Polresta Mataram. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 ons lebih narkotika jenis sabu sebagai barang bukti. Setelah melakukan pengintaian selama sepekan, tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram berhasil mengamankan pasangan suami istri terduga bandar narkotika jenis sabu saat penggerbekan di kos-kosan di wilayah Karangpule, Skarbela, Kota Mataram. Saat penggeledahan di TKP, polisi berhasil mengamankan 1 ons lebih sabu dari para pelaku. Kasat Reserse Narkoba Polresta Mataram menjelaskan, para terduga pelaku yang diamankan ini merupakan pasangan suami istri dan residivis. Selain mengamankan pasutri bandar sabu, polisi juga turut mengamankan 2 orang teman pelaku karena kedapatan mengkonsumsi sabu. Yang pertama, yang pasangan, jujur aja itu sudah 2 kali masuk bui. Yang pertama diamankan Polres Kota Mataram 2010, bebas 2014, lanjut melakukan lagi 2015, baru keluar kemarin 2022. Ini pun masih PB, pembebasan bersyarat. Nah, ini yang ketiga kalinya kita amankan, ya. Jadi ini ketiga kali yang kita amankan dengan BB yang tidak sedikit, 1 on. Sedang kami kembangkan untuk sumber bahan. Memang yang bersangkutan ini saya rasa tidak kapok ya, tidak kapok karena ini ketiga kalinya kita amankan. Keempat pelaku telah ditetapkan tersangka dan menjalani penahanan di rumah tahanan Mapolresta Mataram. Para tersangka dijerat Undang-Undang Anti Narkoba dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Seorang ayah berinisial NKA warga Pagutan Kota Mataram tega mencabuli anak kandungnya yang baru berusia 7 tahun. Terungkapnya kasus pencabulan ini setelah korban menceritakan kasus bejat ayahnya kepada sang ibu.
Pelaku berinisial NKA 47 tahun warga Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, diamankan tim Puma Polresta Mataram berkat laporan istrinya sendiri lantaran tega berbuat cabul terhadap anak kandungnya yang masih berusia 7 tahun. Di hadapan polisi, pelaku mengaku hilaf telah mencabuli anak kandung sendiri berulang kali selama setahun terakhir. Terungkapnya kasus bejat pelaku setelah korban menceritakan aksi bejat ayahnya kepada sang ibu. Kasat Reskrim Polresta Mataram menegaskan pelaku kerap mengancam jika korban menolak melayani nafsu bejatnya dan korban juga diancam bila mengadukan perbuatannya kepada orang lain. Persetubuhan ataupun pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah Polresta Mataram, yang mana diawali dengan adanya sebuah laporan awal dari bibinya korban atau saudara dari pelaku inisial A, warga domisili Pagutan, yang mana bibi ini menyampaikan kepada ibunya korban bahwa adanya dugaan peristiwa baik itu persetubuhan ataupun pencabulan, sehingga diketahui oleh sang ibu yang mana pada waktu itu sempat berkomunikasi dengan si anak ini, yang mana anak dengan polosnya menyatakan bahwa sempat dipegang-pegang ataupun dimasuk-masukkan alat kelaminnya oleh si bapak, yang mana dari sejak bulan Juli tersebut sudah terjadi 3 kali baik itu dugaan persetubuhan ataupun pencabulan. Selain meringkus pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti di antaranya pakaian, tempat tidur, serta hasil visum korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 11 SMK di NTB telah mengantongi izin sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang memiliki daya saing sebagai SMK terampil untuk menghasilkan produk-produk yang dapat membentuk siswa menjadi mandiri dan terampil di dunia kerja. Sekolah menengah kejuruan di NTB kini terkonfirmasi 11 dari 99 SMK negeri telah mengantongi BLUD, di mana dalam hal ini memberikan kelebihan bagi SMK untuk berkreasi dalam menghasilkan produk dan bermitra dengan stakeholder hingga UMKM di NTB. Hingga kini beberapa sekolah telah sukses mengembangkan karya yang memiliki omset hingga miliaran seperti SMK 5 Mataram dengan batik Sasambo yang telah berdiri sejak 10 tahun lalu dan kini menjadi batik khas NTB yang dipakai beragam kalangan. Berbeda dengan SMK 1 Selong baru mendapatkan izin BLUD di tahun 2022, namun dengan proyek mebelnya telah mengantongi kontrak dengan nilai 100 juta untuk interior villa di kawasan Senggigi. Ini ada sekitar hampir 100 jutaan ya, total harga meubiler yang akan diproduksi di SMKN 1 Selong. Bisa secara online juga, menerima order pun sekarang sudah bisa karena sekolah kita sudah BLUD ya, Juni kemarin, sehingga istilahnya untuk orderan, menerima order, jual beli itu sudah diperbolehkan. Target kita setengah SMK itu mewakili dari potensi yang ada di NTB. Dahsyat nanti ya, kalau dia jalan BLUD ini, setengah SMK di NTB ini jalan BLUD, industri ada di dalam sekolah. Dengan SMK BLUD, sekolah kedepannya dapat menciptakan manufaktur sendiri di sekolah dan menciptakan industrialisasi yang sejalan dengan pemerintah NTB. Kini pengajuan BLUD SMK selanjutnya di NTB mencapai 23 sekolah. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di iNews NTB.